Dalam keterangan persnya hari ini, Mahkamah Agung menyatakan ada hal meringankan yang menjadi pertimbangan Hakim MA dalam memutus perkara kasasi Edi Prabowo dalam kasus suap ekspor benih lobster. Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Ngandro menyatakan Edi Prabowo dianggap telah bekerja dengan baik selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Bahaya. Keringanan hukuman koruptor hanya menyakiti hati rakyat dan melemahkan negara. Ditulis oleh Daeng dari sewar.com. Tentu saja sangat menyakiti hati rakyat jika ada seorang pejabat yang koruptor dan telah menggunakan hasil korupsinya dengan hidup bermewah-mewahan. Bahkan uang hasil korupsi itu pun dibagi-bagi ke orang-orang yang disukainya karena cantik mungkin atau memuaskan mungkin. Meskipun cuma dielus-elus saja langsung keluar saweran. Banyak rakyat yang kesusahan yang sangat membutuhkan bantuan dan tentu saja korupsi memang adalah pengkhianatan pada rakyat. Korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa besarnya. Bahkan dengan korupsi, kejahatan lain bisa muncul. Artinya, korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat itu bisa mempengaruhi yang lainnya untuk berbuat kejahatan lain. Apalagi kalau ternyata hukuman yang diberikan oleh si koruptor itu oleh oknum hakim begitu sangat ringan, maka korupsi akan semakin subur. Maka percuma menangkap koruptor, toh pada akhirnya bisa bebas dengan cepat. Lalu setelah bebas masih bisa menikmati harta hasil korupsinya. Dan tentu saja calon-calon koruptor akan bermunculan. Ini sangat bahaya, bos. Nah, bagaimana dengan kasus Edi Prabowo, ex-Menteri Perikanan dan Kelautan yang hukumannya dipangkas pada tingkat kasasi? Dari 9 tahun menjadi 5 tahun, lumayan, ada 3 tahun pengurangan. Dan bukan cuma itu, hak politik Edi Prabowo yang dicabut dari 3 tahun menjadi 2 tahun. Benar-benar tidak ada yang beres. Bahkan sebenarnya 9 tahun saja itu masih ringan kan? Coba kalau 20 tahun ya. Tapi bagusnya sih, benar-benar hukuman mati diberlakukan bagi terpidana kasus korupsi. Kalau ini diterapkan, selain bisa membuat jerah para calon koruptor, juga bisa membangkitkan ekonomi negeri ini. Iya, ekonomi akan bangkit dan pasti akan cepat majunya karena para perusak negara dengan aksi korupsinya itu menjadi tersendat-sendat alias aksi korupsi akan terus berkurang dan pada akhirnya akan berhenti. Tidak akan ada yang berani. Maka kalau sudah begitu, bukankah negara ini akan semakin kuat kan? Coba saja perhatikan Cina, tidak tanggung-tanggung, hukuman mati diterapkan dan hasilnya meski rakyat Cina jumlahnya banyak, ekonominya terus melaju, rakyatnya bekerja giat dan tidak berpikir untuk melakukan korupsi. Rakyat Cina sudah paham betul bahwa untuk bisa menjadi kaya tidak ada cara instan, kecuali dapat harta warisan. Kaya dengan instan dengan cara menipu seperti menjadi afiliator binary option, juga akan miskin dengan instan. Etos kerja akan benar-benar tinggi jika tidak ada aksi-aksi korupsi. Karena aksi korupsi itu kebalikan dari kerja keras dan sikap jujur. Ahok bisa memajukan Jakarta dan mulai mengalami banyak perubahan karena selain jujur, juga kerja keras dan kerja cerdas. Dan yang terpenting Ahok benar-benar membuat sistem yang sulit diakal-akalin oleh para calon koruptor. Sistem itu namanya e-budgeting. E-budgeting ini adalah sistem perencanaan anggaran yang di-input secara digital dan warga bisa menyoroti penyusunan anggaran dari jajaran Pemprov DKI. Makanya, dulu Anies hanya menuduh bahwa sistem itu tidak smart, padahal sistem itu menjaga transparansi anggaran. Itulah kenapa Ahok meledek Anies saat menanggapi sistem e-budgeting itu, bahwa Anies itu over smart. Sistem e-budgeting itu akan bekerja baik-baik saja kalau memang tidak ada niat atau akal-akalin anggaran, jadi mau tidak mau dipaksa jujur, pencatatan yang sangat bagus. Nah, itulah contoh bagaimana orang-orang yang tidak korupsi dalam bekerja. Pembangunan akan melaju dan negara tidak mubazir, tidak markup harga barang, misalnya harga lem iPhone, peralatan komputer, dan lainnya. Maka jika ini terjadi di semua kota dan daerah di Indonesia, maka akan ada banyak anggaran bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan negeri ini. Anggaran itu tidak mubazir, karena yang membuat anggaran jadi mubazir adalah para koruptor yang menghambur-hamburkannya dengan belanja barang-barang mewah ke luar negeri. Misalnya si Edi Prabowo saat ke Amerika, ia telah belanja lebih dari 753 juta, dan barang-barang yang dibelinya sebenarnya bukan termasuk kategori kebutuhan, tapi berdasarkan keinginan saja, atau ingin pamer kayak orang-orang yang crazy rich itu. Atau tidak mau kalah dengan emak-emak sosialita, atau tidak mau kalah dengan afiliator binary option yang telah berhasil menipu banyak orang.
Nah, koruptor itu hampir sama dengan afiliator yang dengan sombongnya beli pakaian mahal lalu bilang, "Wow, murah banget." Korupsi dan penipu binomo itu sama-sama happy-happy di atas penderitaan orang lain. Koruptor telah merampok duit rakyat yang sejatinya bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih mendesak. Apalagi negara ini masih banyak sekali kekurangan yang perlu menjadi perhatian. Tapi dengan korupsi dan penipuan itu, maka kekurangan-kekurangan itu akan tetap menjadi jurang sosial yang terus menganga. Maka dengan demikian sangat berbahaya sekali pengurangan hukuman yang diberikan kepada Edi. Dan benar-benar akan membuat calon-calon aksi-aksi korupsi lainnya akan semakin subur. Jadi ada yang tidak beres juga oknum dari majelis hakim yang memberi keringanan pada kasus si Edi ini. Dan menurut pengamat hukum dari Universitas Parahyangan, Asep Iwan Iriawan, bahwa secara penerapan hukum tidak benar yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 52. Kalau pejabat sedang melakukan pidana, malah ditambah sepertiga. Nah, berikut kutipan pasalnya. Pasal 52 KUHP, bila mana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana melakukan kekuasaan atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Asep juga menjelaskan kewenangan MA dalam perkara kasasi yang diatur dalam pasal 253 KUHAP, yaitu kompetensi penerapan hukum, dan berat ringannya hukuman bukan kewenangan MA. MA adalah judex juris, hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya. Maka jika demikian adanya, sungguh ada yang tidak beres ini. Jika ada pelaksana atau aparat hukum yang malah mendukung koruptor, dengan kemanjaan pengurangan hukuman, maka bagaimana bila negeri ini bebas dari korupsi? Belum lagi kalau ada napi koruptor yang masuk penjara namun di dalam penjara malah nyaman banget ruangannya, bagikan hotel berbintang 5. Sungguh berantakan negeri ini kalau banyak pejabat jadi tikus yang gemar korupsi dan kong kali kong serta bersandiwara demi bisa merusak dan memuaskan jiwanya yang juga sudah rusak. Negeri yang sakit. Koruptor dan oknum hakim yang memberikan kekurangan hukuman benar-benar telah mengkhianati rakyat dan menyakiti rakyat dengan sesakit-sakitnya. Negara akan dijual besok oleh orang-orang seperti ini dan kehancuran itu akan benar-benar menjadi kenyataan kalau tidak segera dilakukan perbaikan-perbaikan dan tindakan tegas kepada para perusak negeri ini. Negara ini banyak sekali penyakitnya. Masalah mabuk agama yang suka demo alias gerombolan para kadrun belum kelar-kelar. Ada koruptor dan oknum aparat hukum termasuk oknum hakim main mata. Apakah ini bagian dari restoratif justice? Predah. Koruptor itu tidak perlu dikasihani, justru harus benar-benar dipertegas. Siapa dia? Kalau memang negara ini mau bersih dari kanker-kanker ganas korupsi dan para penipu. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Dalam keterangan persnya hari ini, Mahkamah Agung menyatakan ada hal meringankan yang menjadi pertimbangan Hakim MA dalam memutus perkara kasasi Edi Prabowo dalam kasus suap ekspor benih lobster. Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro menyatakan Edi Prabowo dianggap telah bekerja dengan baik selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.